Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Izinkan saya menyampaikan malam ini saya akan berbagi praktik tentang quizzes ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang quizzes, tapi kita membahas lebih lanjut tentang presentasi interaktif. Jadi kan saat ini kan sukanya kita itu yang interaktif ya. Kalau yang biasa nonton video aja itu agak bosen biasanya kan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat dari quizzes itu menjadi interaktif. Saya izin meng-off suara dulu ya. Mohon maaf teman-teman. Saya bisukan dulu semua ya. Atau bisa nanti teman-teman menanggapi setelah saya menyampaikan apa yang materi kita malam ini. Saya izin berbagi teman-teman, mungkin sedikit ya tentang quiz. Apa sih itu quiz gitu ya? Terlihat tidak teman-teman? Coba berikan resen 1 atau reaction apa gitu jika terlihat. Tidak ya? Oh, saya cek. Si gelap, Bu. Si gelap ya? Iya, Ibu. Belum jalan medianya. Quizzes membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Quizzes adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di quizzes, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau, guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di quizzes. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di quizzes, yakni mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah. Selain itu, siswa juga akan melihat papan peringkat, memo yang lucu, dan nilai kuis. Quizzes akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Selain itu, quizzes juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Oke, mungkin itu sedikit tentang quizzes ya. Oke.
Mungkin itu gambaran ya Bapak Ibu tentang quizzes. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu awalnya sekali gimana sih quizzes. Nah, quizzes ini yaitu Bapak Ibu harus membuat akun dulu ya. Saya ke seluruh layar saja ya. Oh ya, sebelum saya mulai di sini Bapak Ibu ada yang belum punya akun quizzes, coba beri saya keterangan di chat angka 1 yang belum punya akun quizzes. Nah, saya izin hentikan angka 1 yang belum sama sekali belum punya akun quizzes. Oh, masih banyak, ada ya. Coba angka 2 yang sudah mengenal quizzes lah, sudah punya atau ya sudah kenal dikit atau sudah tahu. Oh, 2 udah ada 1 ya. 2 oke, 2 hanya rata-rata ya. Jadi sudah ada yang sudah punya, udah tahu, udah ada juga yang sama sekali belum. Oke, berarti fondasi kita hampir 50-50 ya. Nah, yang sudah mungkin kita saling berbagi ya. Yang belum kita sama-sama ikutin. Yang pertama kali yaitu kita buat akun. Nah, ini di tab baru Bapak Ibu tuliskan quizzes, Z-nya 2, quizzez.com ya, zz.com. Nah, dia akan muncul seperti apanya, bulat-bulat kayak ulet kalau kata saya. Nah, quizzes itu Bapak Ibu QUIZIZZ, jadi ujung Z-nya ini 2 kali. Kode tidak valid, gak apa-apa, saya balik ke dashboard saya. Kalau Bapak Ibu ini dia bisa sini nih, masuk ke sini pertama kali, ada masuk, ada daftar. Nah, kalau Bapak Ibu baru maka dia di daftar. Nah, akun ini Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID, bisa menggunakan akun Gmail biasa, bisa pakai akun Yahoo nih, ada, atau pakai nomor handphone. Nah, kalau saya akan lebih enak menggunakan dengan tab browser saya, yaitu dengan Google ya. Google saya pakai akun mana gitu. Kebetulan Bapak Ibu yang saya pakai sekarang yaitu akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan akun apapun. Caranya seperti itu ya. Jadi buka browser, terus ketik quizzes, terus daftar. Nah, oke. Nah, karena nama saya Merita Diana, biasanya nama belakang Bapak Ibu. Oh iya, saya tadi belum kenalan ya. Ya, nama saya Merita Diana ya Bapak Ibu. Jadi yang dipakai oleh quizzes itu biasanya di sini itu ada nama belakang ya. Jadi misalnya Pak Tono Subagio gitu ya, maka dia akan Mr. Subagio gitu, nama ujungnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik, terus Bapak Ibu di apa ya, diedit lah gitu ya, diedit ininya, keterangannya seperti ini ya. Nah, edit profil gitu ya, sehingga tertulis nama Bapak Ibu, terus
apa sih namanya, pelajaran Bapak Ibu. Nah kebetulan Bapak Ibu dulu saya mengikuti Quizzes School Trainer sampai saat ini super trainer ya gitu ya. Jadi di akunnya ini, akun yang ini gitu ya, akun admin ini dia Quizzes School Trainer. Kalau yang di akun Gmailnya dia super trainer. Apa sih bedanya Bapak Ibu school sama super trainer? Itu hanya bedanya kalau super trainer dia punya akun SND, jadi keseluruhan akun yang memang semua mode bisa dilakukan. Sedangkan kalau school trainer itu hanya akun super. Nah jika sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah punya, nanti ini tinggal diganti saja, tinggal diklik ya, ganti foto Bapak Ibu. Malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat presentasi, bukan membuat kuis ya. Kalau kuis mungkin di lain waktu. Biasanya saya mengajak Bapak Ibu membuat kuis, tapi malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu membuat presentasi. Jadi presentasi itu apa ya? Semacam paparan gitu ya. Paparan kalau kita dulu pakai PowerPoint, pakai Google Slide. Nah sekarang kita pakai Quizzes. Jadi pilih buat, pilih presentasi. Gimana hasilnya? Presentasi. Kalau dia mau, memang agak ini ya Bapak Ibu, tergantung sinyalnya. Jadi kalau sinyalnya bagus kadang ya cepet, tapi kalau sinyalnya jelek agak lambat. Nah membuat presentasi Bapak Ibu ada dua caranya. Ada yang baru ya, baru ini yaitu dari awal nanti akan saya buat ini pandu. Atau yang ini Bapak Ibu, yang ini malah cepet. Jadi kita punya simpenan di drive kita, yaitu berupa di Google Drive kita itu berupa PowerPoint atau PDF atau Google Slide ya, maka dia langsung bisa. Contohkan yang ini dulu ya, yang duluan yang Google Drive, yang ada simpenan di Google Drive-nya. Nih dia seperti ini. Jadi yang diunggah itu bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk unggah PDF, impor dari Google Drive. Jadi, tapi di Google Drive-nya sudah harus ada dalam bentuk-bentuk ini. Coba saya cek di akun saya ini, ada nggak yang dalam bentuk PDF atau ada nggak yang dalam bentuk PowerPoint ya. Nih dia meminta persetujuan. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang Quizzes ini sudah bekerja sama dengan BLPT ya, atau kalau dulu itu apa ya namanya tuh saya lupa juga, yang bagian Kementerian Pendidikan itu. Sekarang sudah bekerja di bawah Kemdikbud, hampir sama seperti Canva dan lain-lain. Nah ini dalam bentuk PDF ya, ini dalam bentuk apa sih, bukan PDF ini, Google Slide. Tapi yang dalam bentuk PDF mana ya, yang bisa dipresentasikan? Nggak apa-apa ini ya, misalnya saya pakai yang dalam bentuk Google Slide. Ini Ukom JF Guru ini. Apa-apa, ini ada beberapa. Nah, jadi per kertas ya, itu akan jadi slide sendiri. Semakin banyak slide-nya, maka semakin lama. Tapi bisa dipilih gitu ya. Untuk nih ada 37 slide yang dikonversi. Kalau semuanya mau diambil ya lama gitu, apa sih namanya, waktunya. Tapi kalau sedikit aja ya sedikit aja gitu ya.
saya akan pilih aja yang ini nih. Apa ininya ini? Nah, caranya tanda centangnya ini dihilangkan, maka dia nggak kepilih. Wah, masih lama ya. Ada 37 slide ternyata ini. Jadi kalau dia membuat presentasi dengan quizzes itu bisa dari Google Slide, bisa dari PowerPoint, bisa dari PDF ya. 29, 30 dari 37. Sebentar lagi. Area sebentar 35, 37. Nah, tinggal kita impor. Jadi setelah dia checklist hijau semua, klik yang impor ini. Nah, ada dua keterangannya, slide-nya mau diedit atau tidak bisa diedit. Kalau dia bisa diedit, maka pilih yang ini. Tapi dia agak berantakan nanti. Tapi kalau dia tidak bisa diedit, langsung jadi gitu ya, itu pilih yang ini. Saya akan pilih yang bisa diedit saja. Dia membutuhkan waktu menyimpan slide yang Anda impor. Oke. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan saya review ya, review pandangan peserta. Nah, jadi dia udah berbentuk slide. Apa sih bedanya sama ini? Sama aja kan? Nah, ini lebih mudah aja gitu ya. Tapi saya akan tunjukkan di sini. Di sini bisa untuk kita tambahkan. Kalau kita itu biasanya gini kan Bapak Ibu, udah ngasih tugas ke murid ya, soalnya beda, materinya beda, kita nggak bisa ngasih dia refleksi gitu ya. Misalnya saya pengen nomor 1 ya, ini ya, saya akan tambahkan slide. Nah, saya tambah slide di sini. Saya mau tanya sama murid saya itu, misalnya, ini bentuk pertanyaannya sangat beragam. Nih, ada yang isian singkat, ada yang pilihan ganda, ada yang menjodohkan. Jadi langsung bisa untuk bertanya. Saya ingin dia menjawab pakai gambar, bisa ya, atau menjawabnya pakai survei aja ya, karena tidak ada jawaban benar dan salah. Saya ingin bertanya bagaimana kok gini, bentar ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sini misalnya capek itu apa ya? Capek, ya udah nggak apa-apa. Lelah ya, lelah. Aduh, mati lampu ya. Sebentar Bapak Ibu, mati lampu ya. Lelah. Masih nyambungkah ini mic-nya? Masih, cuma gelap. Mati lampu Bapak Ibu. Ya udah ya, semampunya aja. Kan hidup lagi, alhamdulillah. Lelah, terus apa tadi, kaget ya misalnya, mati lah. Terus apa lagi, gembira dan lain sebagainya.
atau senang gitu ya, bisa juga, atau cukup 3 saja. Nah, simpan. Judulnya belum ada, apa tadi? Slide belajar buat slide interaktif. Nah, pengetahuannya apa saja ya? Ini ada materi pelajarannya, silahkan dipilih. Misalnya pengembangan profesional. Ini kelasnya apa aja, terserah. Mau berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini tinggal dipilih. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu membuat ini private, ini juga bisa, tapi kalau mau diumumkan secara global maka terlihat publik ya. Lalu simpan. Masih banyak juga yang mau minta izin teman mama. Kenapa nggak ke teman mama itu? Sebentar. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini, Bapak. Setelah disimpan, maka bentuknya mulai presentasi di sini. Nah, saya bisa langsung presentasi di sini ya, presentasi oleh guru gitu. Dulu. Nah, ini sinyal. Nah, akan benar, tunggu. Ini bisa Bapak Ibu buat offline ya. Offline itu yaitu di download, kemudian download ya. Kayak mana dia bentuknya kalau download? Coba saya perlihatkan. Area. Oh ya, kapasitas Meet saya ini Bapak Ibu maaf hanya 100. Jadi ya saya baru mencoba gitu. Tapi kalau Bapak Ibu memang berminat, nanti akan saya buka yang zoomnya yang 1000 atau yang 300 gitu. Ini hanya mencoba apakah masih berminat atau tidak untuk belajar. Saya coba yang 100 dulu. Nah, setelah dia muncul seperti ini, mana ya, belum muncul ya. Oh, nah seperti ini. Ini bisa dicetak atau diunduh ya, terus disebarkan ke murid Bapak Ibu. Jadi tadi ya, ini kan ada ini tadi satu nih, ini kalau dia dalam bentuk offline kan. Jadi setelah ada soal, ada paparan, maka di sini ada soal gitu ya. Jadi soal sekaligus paparan, ataupun disebarkan dalam bentuk PDF lewat WA group, apa lewat apa, email gitu. Itu yang secara offline. Oke, hari gini kok offline gitu ya. Ntar sebelum saya lanjut, kayaknya suaranya belum banyak yang bocor ya. Saya inikan dulu ya, izin membisukan. Teman-teman yang jadi penyelenggara mungkin ada kelihatan temannya yang masih belum bisu. Mohon dibisukan dulu sebentar saja. Oke, nah, jadi seperti ini. Sekarang saya mau ini kita sama-sama online gitu ya. Jadi saya ngajar di Tanjung Raja, di Lampung Utara. Mungkin teman-teman yang di daerah lain mau barengan juga gitu. Yang pertanyaan saya tadi, bisa nggak gitu? Bisa gitu ya. Caranya seperti ini. Presentasikan. Nah, tampilkan slide di perangkat siswa. Nah, selama dia masih berputar berarti sinyal ya. Saya presentasikan.
ya berputar terus ya. Jadi di presentasi ini interaktif ini maksudnya kita bisa membuat presentasi ya, ada paparan, kemudian ada berupa pertanyaan ataupun refleksi yang kita berikan kepada murid. Jadi nggak berbeda ini paparannya, ini soalnya, itu tidak. Jadi satu saja yang bisa kita berikan pada murid gitu. Sebentar, masih sinyal sepertinya. Jadi klik presentasi, maka dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau memang di sekolahnya belum mumpuni ya di internetnya, maka bisa yang seperti tadi, offline terus di print atau disebarkan PDF-nya. Dan ini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu jadikan pengelolaan kinerja untuk melengkapi rencana observasi ya. Kan rencana observasi itu tidak hanya RPP tapi modul ajar. Nah, bisa membuat modul ajar seperti ini. Nah, kalau sudah, maka dia akan tampil seperti ini. Saya di sini bisa scan ya, scan barcode, atau bisa juga saya klik kode permainan, atau saya buka pakai perangkat apa aja tapi pakai link. Jadi ini yang tanda copy paste ini diklik ya. Nah, tautan bergabung sudah disalin. Saya izin berbagi di chat, kirimkan ke chat misalnya ya, yuk gabung. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang namanya yang biru-biru ini. Nah, seperti itu. Coba kira-kira bisa tidak? Diklik di link yang ada di sini tadi. Sudah? Ada yang bergabung? Nah, coba saya lihat. Nggak ada ya? Oh, 4, baru 4 orang. 5. Nah, 5, baru 5. Nah, secara online ini Bapak Ibu bisa ini ya, melihat bahwasanya anak ini udah baca sampai sini, lagi ngerjain ini gitu. Udah 13, mau saya tunggu lagi? 14, satu lagi lah ya. Siapa? 15. Nah, jadi setelah link ini kita bagi ya Bapak Ibu, maka kita tunggu muridnya itu, baru gurunya memulai. Oh, 17 masih ada ya? Masih ada lagi kah? 17, 1, 2, 3, 18. Coba sampai 20 ada nggak? Nggak apa-apa ya, mulai aja ya. Nah, maka klik mulai. Nah, Bapak Ibu bisa melihat itu, murid-murid juga bisa melihat yang sama. Nah, seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, mana bagaimana? Slide selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu melihat gitu ya, membaca terus tapi udah jadi ya, intinya apa sih namanya tadi, PowerPoint-nya atau slide-nya udah bagus gitu ya, udah kayak gini.
maka itu tinggal dimasukkan ke Quizizz. Kita beri semacam apa ya, soal atau refleksi, suruh gambar, kayak suruh menyatakan suara gitu, maka murid akan berinteraksi di sana. Seperti itu kira-kira ya. Oke Bapak Ibu, ini hanya pengenalan ya. Saya izin kehilangan koneksi. Nah, saya kehilangan koneksi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tidak. Bapak Ibu tetap bisa melanjutkan walaupun saya kehilangan koneksi. Jadi guru dan murid tidak akan terpengaruh gitu ya. Karena ininya pakai apa sih namanya? HP atau alat masing-masing ya. Oke. Saya hentikan ya. Saya coba yang tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tampilan masih di School of Use. Susah masuk yang nggak apa-apa. Sinyal ya. Oh, semuanya masih di itu tadi. Nanti ya, absen nanti, tenang saja. Mungkin Pak Idil Adha ini ya Pak, sinyal ya. Yang lainnya sudah bisa. Nah itu yang masalah dia dengan cara apa tadi? Langsung ya, Quizzizz-nya pakai sudah langsung dibuat gitu ya, sudah ada simpanan di Google Drive-nya. Sekarang kita belajar yang tidak ada di Google Drive baru dengan cara yang baru ini. Saya izin berbagi dulu, sama seperti tadi ya. Bapak Ibu buka Quizzizz, quizizz.com, masuk ya. Sama caranya buat ya, lalu presentasi. Nah ini saya buatnya yang baru, ini nggak pakai dari Canva, tidak pakai dari Google Slide, tidak apa, tapi memang benar-benar pure dari Quizzizz. Tampilannya apa jelek apa gimana gitu. Nah, pilih tambahkan slide baru. Nah, jadi ada menu di sini Bapak Ibu, ada slide ya, ada teks, ada media, ada save, ada save itu shift ya. Mungkin yang guru bahasa Inggris yang lebih ini, bentuk ya, terus tabel. Saya akan cari di bentuk. Nah bentuk slide juga sudah ada, hampir sama seperti PowerPoint ya, slide kosong, slide yang ada judulnya gitu. Terus video, terus yang mau menampilkan link website ya, nanti Bapak Ibu diinikan saja, dicoba-coba ya. Lalu setelah saya tadi pakai yang ini ada judul, ini tema, jadi tema ini bisa dirubah. Ini yang mau yang ungu, yang suka ungu ya, yang suka biru. Nah di Quizzizz ini ada yang animasi. Nih animasinya, tapi dia hanya berbentuk seperti ini, misalnya hijau. Maka saya terapkan di slide. Sini juga ya.
Saya pilih tema, tadi saya mau yang hijau, yang animasi hijau. Terapkan. Nah, agak mencetnya agak keras dikit. Nah, misalnya di sini apa? Materi IPA gitu ya. Oh iya. Ini saya di sini. Nah, ini untuk nulisnya. Teks ya, tambahkan judul. Misalnya IPA IA lagi. Nah kan, Klik dorong. antara sinyal sama ini ya ketinggalan. Dah, saya gitulah ya. IPA materinya oleh siapa sajalah, Merita misalnya ya. Oh iya dah, ini misalnya yang pertama. Terus saya mau tambah lagi slide-nya. Tambah lagi slide-nya. Aduh, saya capek lah. Saya mau nyontek. Saya mau lihat dari yang lain. Saya ini kelebihan dari Quizizz ya Bapak Ibu. Bukan berarti dia tidak menghargai karya orang lain, tapi melihat itu suatu kemampuan tersendiri gitu. Jadi di sini kita boleh mencari karya orang lain lagi, cari di teleportasi. Nah, luar dia Bapak Ibu. Nah, dia bentuk presentasi. Misalnya ini ya. Kalau Bapak Ibu mau cari judulnya di sini. Misalnya IPA kelas 7. Cari misalnya ya. Ini tempat nyarinya, ini tempat nyari kelasnya. Ada enggak gitu ya. Nah, di sini kita ada tulisannya. Kalau dia mau yang presentasi, cari tulisannya yang presentasi. Nih ya. Tapi kalau dia yang nggak ada tulisan ini, dia soal ini ya, atau assessment. Nah, jadi saya mau cari yang presentasi. Nah, di sini ada 15 slide. Kalau mau saya tambahkan slide ini misalnya, maka tinggal pilih ini. Tapi kalau mau saya tambahkan semua, pilih yang ini. Saya akan coba, saya milih aja, tidak saya tambahkan 15 semua. Ah, yang ini bagus kayaknya. Terus saya tambahkan yang ini. Nih, tambahkan slide. Kita lihat di sininya. Nah, tambah slide. Nih Bapak Ibu, kan ada dia kan. Ini tergantung Bapak Ibu mencetnya. Oh, yang ini bagus ya. Ekosistem apa? Nih kan, ini yang mencari Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu, udahlah mencarinya udah gitu ya. Saya mau buat sendiri. Nah, tambah lagi gitu ya. Nah, jadi tambah lagi. Misalnya saya mau melihat dari video, maka saya buka slide video. Nah, oh ternyata Bapak Ibu, video ini bisa dilakukan bagi yang akunnya ada tanda petir. Akun saya tadi kan masih basic ya. Sudah ada adanya, sudah ada si basic dan punya saya tadi. Jadi yang kalau yang basic Bapak Ibu belum bisa menggunakan menambahkan video.
baru bisa menambahkan gambar saja, dan gambarnya hanya terbatas. Tapi kalau untuk caranya sama saja gitu ya. Lalu misalnya yaudah kalau nggak bisa berarti saya hapus saja ini, saya ganti medianya. Nah, ganti medianya, Mbak. Agak-agak ini ya, agak ininya. Nah, sematkan video, nah kan upgrade menjadi super. Ini kebetulan Bapak Ibu, saya ini baru menggunakan akun admin ini. Jadi saya belum jadikan ini akunnya, ini akun super. Tapi saya akan bantu nanti Bapak Ibu untuk menjadikannya super gimana. Gampang sekali kok. Oh ya dah, kalau ini enggak ini, saya hapus saja. Saya hapus, saya pakai yang ini. Nah, di sini kan ada angka, ada copy, ada hapus. Saya hapus saja. Saya pakai yang bisa. Kalau website gimana? Kita lihat. Oh, tidak ada. Berarti link website ini bisa. Oh ya, anak saya ini kan mau saya ajarkan tadi, mari belajar IPA gitu. Link website mana ya? Nah, kita cari link website di sini. Nah, masukkan link website, misalnya Wikipedia gitu ya. Wikipedia. Dan tidak. Nah, link websitenya ini kita cari dulu ya. Kita copy link websitenya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Simpan. Nah, seperti itu kira-kira. Ini kan belum ada interaktifnya gitu ya. Nah, saya mau pakai interaktif dulu ini. Interaktifnya saya tambahkan slide-nya lagi. Saya kasih pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang susun ulang, ada yang menjodohkan, ada yang drop down, ada. Pokoknya semua yang ada tanda petir ini adalah yang akun super. Nah, yang tidak ada tanda petir itu ada di akun biasa. Saya ingin coba pilihan ganda saja. Tadi udah ya pilihan ganda ya. Apa-apalah ya untuk menambah pilihan ganda. Nah, agak lama dikit ya. Pilihan ganda ini Bapak Ibu bisa pakai suara, bisa pakai video, tapi ini untuk akun super yang bisa cuman pakai gambar. Misalnya pertanyaannya mamalia hewan yang termasuk mamalia. Ini saya pakaiin jadi agak ribet dikit ya. Saya hapus dulu. Nah kan mamalia muncul lagi deh. Hewan yang termasuk mamalia adalah ya. Nah, tambah gede. Nah, di sini saya pakai gambarnya, cari dulu sapi misalnya ya. Udah nggak sapi, sapinya bagus banget. Oh, ini sapi. Nah, tinggal diklik maka dia masuk.
gambarnya ini ada izin maka dia tidak bisa ya. Jadi kalau dia seperti ini biasanya bisa, ini karena sinyal. Nah, saya mau masukin klik 2 kali. Nah, bisa dia kan, simpan. Agak lama ya. Nah, lalu di sini ayam misalnya ya, ayam. Ayam potong. Nah, simpan. Kalau kita akunnya sudah super Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa nanti masuk terus apalagi ya, kucing mamalia ya, burung ada enggak? Ada ya. Oke, burung. Nah, yang terakhir ikan mungkin ya, ikan. Sama diklik. Kalau dia tidak ada lisensi maka bisa. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah sapi ya. Nah, satu jawaban yang benar diklik. Kemudian kasih tanda centang hijau. Nah, jangan lupa simpan. Sama seperti tadi, simpan ya, kasih judulnya misalnya belajar presentasi 2 gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi saya lupa menjelaskan, ini bisa kita kasih gambar. Jadi soal kita itu atau materi kita bisa kasih gambar apa saja, misalnya presentasi. Ada nggak ya gambar presentasi? Oh, ini misalnya. Jadi kalau seperti tadi tidak saya kasih gambar maka dia langsung huruf Q saja terbentuk. Tapi kalau ketika kita kasih gambar maka dia ada keterangan, terlihatnya adalah gambar yang kita pilih. Apa hanya dengan pilihan ganda? Tidak, gitu. Tadi banyak sekali ya macamnya. Nah, kalau tadi saya kan presentasi di sini oleh guru ya, saya yang memandu. Terus sama seperti tadi kalau mau di download di sini ya. Terus kalau mau disebarkan yang ini ya. Sekarang misalnya gini, saya buat ini, tapi ini mau saya jadiin PR. Jadi murid saya itu sudah saya kasih materi, terus di sana juga soalnya. Maka pilih yang pembelajaran asinkronus namanya. Nah, ini penugasan presentasi itu masuk ke asinkronus atau waktunya tidak bersamaan. Nah, kalau di sini bisa saya tetapkan waktunya. Oh iya, PR-nya apa? Tugasnya saya berikan besok misalnya ya. Maka saya kasih sekarang sampai kapan waktunya. Ini bisa diatur gitu ya. Batas pengerjaan waktunya ditutupnya sampai kapan. Kalau akun kita akun super atau akun SND,
maka ini bisa dibuat sampai kapanpun. Tapi kalau akun basic ini hanya bisa 14 hari ya. Jadi mulai buat ini misalnya 10 Mei, maka tanggal 24 ini yang paling lama waktunya. Jadi saya memberikan tugas sekarang, tapi maksimal besok misalnya jam 11, jam 9 ini di waktu yang sama murid harus sudah menyelesaikan semua, sehingga kalau lewat dari sana dia tidak bisa lagi membuka tugasnya. Itu bisa. Jadi dilanjutkan. Sama seperti tadi ya. Bisa kirim linknya, bisa kirim kode kode soalnya, kode penugasannya. Nah, ini sinyal juga. Urusan yang namanya ini selalu dengan sinyal. Sebentar ya. Nah, kalau bermasalah seperti ini kita segarkan saja. Ada tidaknya ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah ini, karena kita bekerja dengan browser gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan maka kita selalu segarkan gitu ya. Oke, apakah Anda ingin segera memulai? Nah, mulai sekarang gitu. Ini salin kodenya, kirim ke ini tugas teman di WA grupnya, WA grup murid kita, atau di email teman-teman bisa juga ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa ini klik juga. Dan bisa juga dibagikan lewat Google Classroom, Canva, Psikologi ya, Microsoft Teams, Twitter, pokoknya apa aja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengirimkan kode ini, atau kode QR-nya juga bisa gitu. Nah, jika sudah selesai nanti, maka di sini tingkat penyelesaian, jumlah siswa, walaupun siswanya mengerjakannya besok gitu ya, maka dia akan terdata di sini. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk berbagi saya malam ini. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Coba Pak Paradipa telah mengangkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Sambil saya buka mic-nya. Saya Bu. Silakan langsung saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mediawati Amin, Hadis 99 Kota Bumi Lampung Utara. Yang saya mau tanyakan Bu, kan tadi Ibu Marita menjelaskan tentang yang sudah ada slide-nya ya. Tadi pertama. Nah, di situ kan saya mencoba ikut bergabung sebagai peserta didik. Nah, di situ saya lihat untuk melihat slide-slide-nya itu di yang kita yang mengklik sebagai peserta didik atau Ibu yang memindah-mindahkan slide-nya gitu. Ya. Sudah. Membacanya bagaimana? Ya. Terima kasih. Makasih Ibu. Siapa, maaf sih tidak terlihat sini. Ibu Winda ya? Oh, Ibu Media. Ibu Media, makasih ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi itu pengelolaannya dari guru. Jadi
guru yang memonitornya atau memandunya ya. Jadi ketika slide 1 selesai, gurunya kan menjelaskan gitu ya, maka dikliknya lagi slide berikutnya, maka muridnya tadi ngikutin juga. Ini saya biasa terapkan ketika saya tidak memiliki proyektor di kelas ya, atau saya menjelaskan tetapi yang audiennya itu tidak punya proyektor, jadi saya buatkan dalam bentuk quizzes, mereka lihat di HP, saya lihat di laptop gitu ya, sehingga sama-sama melihat. Tapi kalau gembruduk semua ke laptop kan nggak muat atau kurang nyaman gitu ya, sehingga ini bisa menjadi alternatif hybrid learning tadi ya. Kita tidak semua sekolah itu punya proyektor gitu, jadi bisa kita pakai seperti ini. Walaupun Google Meet bisa, tapi kalau untuk materi-materi tertentu ini lebih efisien gitu. Sudah pemaparannya di sana, soalnya juga di sana, atau pertanyaannya juga di sana. Oke, itu mungkin jawabannya Bu. Tapi juga bisa kalau nanti pengaturannya itu dibuat tidak usah guru mengkliknya, jadi muridnya terus-terusan bisa membuka, itu juga bisa diatur seperti itu. Link presensi ya, sabar Pak. Oke, ada lagi yang angkat-angkat tangan ini? Meet kita hari ini full ya, 100 ya. Oke Bapak Ibu, ini hanya pengenalan, jadi jika tidak ada maka saya akan mengirimkan ujian, link ujiannya. Ini sekalian untuk presensi, sekalian untuk apa ya namanya, maaf Bapak Ibu, ntar ini saya macet lagi. Kalau saya klik ini keluar tidak Bapak Ibu? Ada tidak link yang saya kirim? Oh ada ya, yang biru-biru itu, yang biru-biru keluar ya, HTTPS. Saya akan menjelaskan di sini contohnya. Ini adalah untuk Bapak Ibu absen di sana, untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari webinar ini juga di sana. Ini hanya pengenalan Bapak Ibu. Jadi oh iya, maaf saya belum share screen. Saya share screen ya. Oke. Ujian. Nah. Dah ya, kelihatan ya. Kelihatan semua Bapak Ibu? Kok Bapak Ibu tidak bersuara? Nah, kelihatan. Jadi terpesona. Jadi begini Bapak Ibu, ini kan hanya pengenalan, ini namanya webinar gitu ya. Jadi kalau untuk mengenal, mungkin bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum mengenal quizzes gitu ya, memang memerlukan latihan. Ini tidak semua peserta di sini akan mendapatkan sertifikat. Peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus ujian ini, atau jangan ujian lah ya, lulus dari target sini. Targetnya itu 60. Soalnya gimana Bu, nanti saya nggak lulus nggak dapat sertifikat. Jangan khawatir ya, ini masih bisa 3 kali. Jadi Bapak Ibu copy paste dulu, simpan di HP-nya atau di mana ya. Kalau nggak lulus ya nanti ulangin lagi gitu ya, sampai Bapak Ibu minimal dapat 60 lah. Maka nanti Bapak Ibu ini cek di sini ya. Nanti Bapak Ibu nanya lagi. Ceknya saya copy saja sini. Tempat cek apa ini? Sertifikatnya. Sini ya, saya kirim.
cek sertifikat. Oke, kelihatan nggak? Nah, itu di copy dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nanya lagi, mana dia kiriman sertifikatnya? Jadi saya nggak akan mengirimkan sertifikat, tapi pihak Quizizz yang mengirimkan, dengan catatan Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai minimal 60. Kalau nggak belum lulus, ulangin lagi sampai 3 kali maksimal. Kalau 3 kali nggak lulus juga, pakai akun yang lain ya. Jadi misalnya Marita Diana yang admin gitu ya, ini udah 3 kali nggak dapat 60, maka pakai akun yang lain ya, pakai akun Bapak Ibu yang lain. Jangan lupa sebelum mengisi ini, akun Bapak Ibu itu daftar dulu di Quizizz ya. Jadi daftarnya gimana Bu? Daftarnya kayak tadi, klik quizizz.com, kemudian daftar pakai akun, tinggal ikutin saja sampai Bapak Ibu nanti punya akunnya itu ya, akun Quizizz-nya. Akun Quizizz itu sama seperti akun ini ketika Bapak Ibu sudah daftar. Mau dibantu supaya lulus atau biarlah seperti ini? Izin ya Bapak Ibu, bukan menggurui, bagi yang sudah pernah, kita biar sama-sama enak mungkin ya. Saya izin, saya tidak akan membantu Bapak Ibu sampai 100% ya, tapi minimal udah lulus lah gitu ya, udah lebih dari 60. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang ini di data diri, ini nggak usah dihapus, ini aja lah, udahlah gitu ya. Ini kode kami sebagai trainer Quizizz. Lalu nama lengkap Bapak Ibu, tulis misalnya Marita Diana apa gitu ya, MSI apa MPD gitu. Tulisannya tulisan kapital, jangan tulisan seperti ini. Ini kapital saya Marita Diana misalnya, gelarnya apa gitu ya. Lalu soalnya sama Bapak Ibu dipanggilnya siapa? Bu Marita atau Bu siapa, Pak siapa. Nih nomor WA itu Bapak Ibu tulis di sini, tulisnya seperti ini ya. Nih, nulisnya seperti ini, jangan ada strip-stripnya ya. Nah, jika nomor Bapak Ibu ini bagus atau sesuai seperti ini, ada kuotanya juga maka 5 hari kemudian kalau Bapak Ibu itu lulus, maka akan ada kiriman dari Quizizz. Tapi jika namanya ya banyak ya, ini ya banyak yang menggunakan namanya ini aplikasi, ini pakai autocrat Bapak Ibu, kadang-kadang autocratnya ini Bapak Ibu pakai yang tadi yang saya bilang Locker Studio tadi ya, yang saya kirim tadi untuk ngecek sertifikat. Tapi biasanya kalau ini bagus, maka akan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikatnya langsung dikirim lewat WA-nya, asal kuotanya ada. Jangan lupa lagi alamat email Quizizz. Email Quizizz itu mana? Yang ini nih ya, di copy saja, copy terus diminum, janganlah ya kopi kok diminum, minumnya susu. Nah kan nggak salah-salah deh kalau copy paste. Lalu berikutnya, sampai sini itu data sudah benar semua, insya Allah jadi. Nah, ini adalah semacam tes ya, tes oh ternyata Ibu Marita nih nyampein adalah gitu ya, nyangkutnya dikit. Nah di sini mereka pihak Quizizz. Nah, kalau ada soal seperti ini terus ada tanda tambah gitu ya, ini namanya apa sih? Namanya ini apa tadi?
teleportasi. Diingat ya, nanti milihnya teleportasi. Lalu pertanyaan kedua, Quizizz ini membantu kurikulum Merdeka karena apa gitu ya. Nah, ini di checklist yang ada. Pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Terintegrasi dengan PMM? Belum ya. Jadi ini jangan di checklist, yang di checklist yang memiliki berbagai mohon suaranya di ini dulu sebentar. Teman-teman, suaranya di off dulu. Bentar ya, siapa ya? Oh, Bu Cici. Maaf ya Bu Cici, saya bisukan dulu. Oke, seolah ya. Lanjut ya, jadi yang dipilih adalah yang ini, pembelajaran. Masih ada ya? Oke, siapa lagi kak yang bersuara? Maaf. Minta tolong diulang sih, Bu. Nah, ini ada rekamannya, tenang aja. Nanti saya kirim rekamannya. Nah, jadi udah ya, mohon bantuannya rekan-rekan yang belum ini di off dulu suaranya, mikrofonnya nanti gantian. Supaya enak, di rekaman enak, di kita juga enak. Oke? Nomor 2 tadi apa tadi jawabannya? Quizizz sangat membantu implementasi kurikulum Merdeka karena pilih yang ini, pembelajaran berbasis teknologi, memiliki berbagai mode penilaian beragam, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, jangan terintegrasi PMM karena saat ini belum terintegrasi, baru bekerja sama dengan BLPTP apa tuh, baru bekerja dengan Kemdikbud ya. Lalu alamat web dari Quizizz, nah ini suka salah, yang betul itu quizizz.com. Jadi Z-nya di belakang ini 2. Yang ini salah, yang itu salah, yang ini yang betul. Z-nya 2 di belakang. Lalu Quizizz dapat digunakan asinkronus. Tadi ya, apa asinkronus tadi? Yang jelas yang ini ya. Terus apa lagi? Mode pekerjaan rumah. Asinkronus tuh nggak sama waktunya ya. Misalnya gurunya ngajarnya pagi, muridnya ngerjainnya sore gitu. Atau kapan gitu ya. Masih bernyanyi ya. Terus mana lagi? Seringkali kendala terhadap akses perangkat dan internet membuat guru kesulitan menggunakan Quizizz. Alternatif solusi dari permasalahan ini adalah fitur apa? Internetnya ini. Maka Quizizz itu bisa pakai ini. Ini namanya mode kertas. Download juga ya. Jadi nggak usah pakai internet, muridnya, gurunya saja yang pakai internet. Untuk anak SD, TK itu bisa ya, lebih enak. Guru dapat membuat Quizizz dengan fitur Quizizz AI kalau sekarang ya. Caranya menulis prompt atau perintah, upload PDF, paste link YouTube, jangan upload file audio. Belum bisa file audio untuk AI di Quizizz. Pada saat memainkan langsung Quizizz, guru akan men-skor siswa yang berjumlah ribuan. Bagaimana cara agar guru dapat melakukan penilaian 1 sampai 100 di permainan Quizizz? Jawabannya buka menu laporan, bagian nilai dan akurasi. Lalu pada mode Masterific, mode penguasaan, tampilan nuansa menyenangkan, ini mode ini cocok untuk penilaian formatif. Jadi muridnya mau tidak mau harus menguasai materi.
Kalau belum menguasai materi maka belum berhenti. Mode sinkronus itu guru jam 8, murid juga jam 8. Ini tersedia di Quizzes pada mode apa? Pada mode langsung atau mode penguasaan. Jadi dua ya. Ini terakhir, Quizzes memiliki sebuah mode yang sangat cocok digunakan di ujian. Mode ini akan mencegah siswa memberitahu guru. Jadi ini adalah fitur yang mana? Ini namanya fitur mode fokus. Adanya pada akun SND atau akun yang tertinggi dari Quizzes. Kemudian kita kirim, kita cek dapat berapa ini. Kita lihat skornya. Nah kan dapat 80. Masih ada yang salah ini Bapak Ibu. Yang salah yang mana? Yang salah adalah yang ini. Bapak Ibu coba yang ini ya, sama yang jadi 2. Tapi kalau ini sudah dapat kok sertifikat sama ini, sinkronus dan asinkronus. Jadi dicoba-coba ya. Nah setelah ini maka 5 hari kemudian insya Allah jika tidak ada halang rintangan maka sertifikat Bapak Ibu sampai di WA-nya masing-masing. Atau lihat di mana tadi? Absen, link absen. Lihat di Google Studio. Oh sudah 90. Kalau 90 berarti Ibu tinggal menunggu saja. Nah, oke Bapak Ibu, sampai sini ada lagi pertanyaan kah? Oh link absen ya, Ya Bu, saya silakan Ibu Nila. Ada Bu. Sebentar Ada, Bu. ya, sebentar, satu-satu. Bu Nila dulu Ada silakan. Bu. Bu Nila atau Pak Andre duluan ini? Bu Nila. saya dulu ya Bu. Oke, monggo Ibu Nila. Ada dulu ya. Satu-satu, sabar. Baik Bu Merita, terima kasih. Tapi oke ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Bu Mer, saya mau nanya mengenai ujian itu. Kan saya saat ini zoomnya lewat HP nih, jadi saya nggak bisa menyimpan yang di kolom chat kan, link tadi. Nah, gimana caranya nanti ketika saya buka pakai laptop, kan ujiannya saya mau kerjakan di laptop nih, linknya gimana caranya? Bapak Ibu sudah gabung semua di WA grupnya PMM1? Belum. Oh belum ya. Di copy nggak bisa Bu? Di copy di HP itu linknya, kemudian kirim ke siapa gitu, nanti dia kesimpan. Oh, saya coba. Saya coba kalau di copy. Ya, dicoba copy dulu, kirim ke siapa ajalah, ke anak apa kemana gitu ya, supaya yang penting linknya kesimpan. Oke Pak Andre, Ibu Nila sudah ya? Kemudian Oh ada. sedikit lagi Bu, pengerjaannya Bu. Pengerjaannya berapa lama waktunya Bu? Oh kalau waktu nggak ada, Bisa besok? bisa besok, bisa kapan aja. Tapi mengerjakannya maksimal 3 kali dengan akun yang sama. Oke, terima kasih Bu Mer. Oke Bu Nila, Pak. Sudah ya Bu Nila? Bu, Oke. terima kasih udah. Nah, lanjut Pak Andre, gimana Pak Andre? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya off-cam sinyalnya. Gini Bu, yang mau saya tanyakan itu, tadi kan itu untuk kita belajar dengan siswa. Nah, sedangkan kita untuk quizzes kan menggunakan akun. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah siswa itu dapat membuka link yang kita kirim untuk mengerjakan tugas itu, Bu? Oke. Itu saja Pak, ada lagi? Makasih Bu, saya Ya. cukup Bu. Terima kasih Pak Andre. Mungkin teman-teman juga ya yang lain mungkin pertanyaannya sama. Alhamdulillah Quizzes ini Bapak Ibu kita tidak harus membuat akun muridnya, jadi cukup sampaikan linknya tadi, linknya ke
murid ada WA group kan. Nah, di WA group mereka tinggal klik, maka mereka akan bergabung walaupun tanpa akun. Tapi mereka disuruh menuliskan namanya dengan lengkap. Kalau tidak menuliskan namanya dengan lengkap kan kita tidak tahu ini siapa gitu. Ya seperti itu Pak Andre jawabannya. Ada lagi? Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini link ujian itu sudah saya sampaikan juga di grup PMM. Tapi kalau nggak masuk grup, saya inikan dulu ya link grupnya. Oke, sambil yang lain langsung aja ya. Kalau ingin ini menyampaikan pertanyaan atau apa gitu silahkan. Sambil saya ambil link grup PMN gitu. Oh iya, maaf Bapak Ibu, ini teman saya yang membuat grup ini ya. Oke. Bisa Bapak Ibu buka PMM ya, di sana ada grupnya. Karena kebetulan yang membuat grup ini teman saya, sehingga linknya beliau. Nanti ya Bapak Ibu saya sampaikan saya. Kalau tidak, hubungin saja nomor pribadi saya nanti ya. Saya balas chat free saja. Kebetulan saya juga ini bukan saya yang membuat grup ini, teman. Oke, ada lagi kah teman-teman? Nomor pribadi saya. Oke ya, kalau rekaman jelas. Nomor WA ya. Bu, Ya, monggo Bu, satu lagi Bu. Silakan Ibu. Kan tadi kan ada kuis tadi itu ada yang untuk yang kalau terkendala sinyal ya Bu. Kan katanya ada mode apa kertas ya. Nah, itu bisa caranya seperti apa Bu? Oh iya. Karena kebetulan kan kalau di SMP 9 sinyal nggak ada. Bukan kota bumi ya Bu. Masih anak muridnya mesti dibawa ke kota bumi kan vaksin. Iya Ibu Media. Oke. Sebenarnya saya malam ini cuma dijatah presentasi. Tapi nggak apa-apa ya, sambil nunggu teman-teman. Mungkin teman-teman ingin